Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang telah saya susun. PowerPoint ini berisi tentang produk hasil fermentasi, yaitu salah satunya brem. Di sini ada saya bersama rekan saya. Saya absen 19 bernama Parapita Gini Effendi, serta rekan saya absen 27 bernama Sigit Priyo Santoso. Yang pertama ada latar belakang usaha brem. Apa itu brem? Brem padat merupakan salah satu makanan khas daerah Madiun. Brem padat terbuat dari sari ketan yang dimasak dan dikeringkan, yang merupakan hasil dari fermentasi ketan yang diambil sarinya saja dan kemudian diendapkan dalam waktu sekitar sehari semalam. Maksud dan tujuan di sini memenuhi tugas produk kreatif dan kewirausahaan yang telah diberikan oleh Bapak. Setelah itu mempelajari, mendapat wawasan dan pengetahuan mengenai proses pembuatan brem. Yang ketiga, menghasilkan pengolahan dengan keterampilan pembuatan brem atau hasil fermentasi. Dan yang terakhir yaitu menerapkan cara berkewirausahaan yang tangguh dan mandiri agar dapat menciptakan tenaga kerja di masa mendatang. Di bab 2 ini kita akan menjelaskan tentang deskripsi usaha. Ada rencana bidang usaha. Yang pertama yaitu biodata usaha. Nama usaha ini saya beri nama Pasio Brem. Jenis usahanya yaitu makanan. Lokasi usahanya berada di Jalan Soekarno-Hatta kilometer 10 dan modal usahanya tentunya uang pribadi anggota. Setelah itu manajemen usaha. Yang pertama ada manajer produksi. Manajer produksi ini akan menentukan apakah sudah memiliki mutu yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau tidak. Ada manajer pemasaran, yaitu penanggung jawab mengenai pendistributian produk hingga sampai ke konsumen. Manajer keuangan, yaitu penanggung jawab mengenai pendapatan dan pengeluaran. Yang ketiga yaitu aspek pemasaran. Rencana pemasarannya, strategi pemasaran yang kita gunakan ada dua, yaitu pengembangan produk, membuat produk yang lebih bervariasi agar konsumen lebih tertarik untuk membeli produk tersebut. Yang kedua, pengembangan wilayah pemasaran, seperti melakukan penjualan ke lingkungan sekolah dan mendirikan stand setiap acara seperti pameran, online shop, dan lain-lain. Tujuan yang ingin disampai untuk meningkat hasil penjualan. Setelah itu di sini promosi yang akan kita lakukan yaitu yang pertama face to face melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Line, Facebook, dan lain-lainnya, dari mulut ke mulut, serta bekerja dengan pemilik market atau mencari relasi kerja. Di sini kita membahas tentang analisis perencanaan pengeluaran. Sebelum melakukan penentuan pendapatan, tentunya kita harus menyusun terlebih dahulu pengeluaran kita. Nah, bahan yang kita gunakan ada dua. Yang pertama beras ketan, dan yang kita butuhkan itu sekitar setengah kilo, dan harganya itu cukup 5.000 saja. Setelah itu bahan yang kedua yang kita gunakan yaitu ragi tape. Kita butuhkan hanya 1/4 kilo dan harganya itu 20.000. Jadi pengeluaran yang akan kita keluarkan yaitu sekitar 25.000 dan menghasilkan 15-20 biji brem. Setelah itu kita melakukan analisis perencanaan pendapatan. Seperti yang telah diuraikan pada analisis biaya pengeluaran produksi sebanyak 15-20 biji brem. Dengan kapasitas produksi sebesar itu, maka dapat kita analisis rencana pendapatan dari usaha ini sebagai berikut. Penjualannya kita lakukan sebanyak 20 biji dan harga satuannya itu sekitar 1.500, dan yang akan kita dapatkan yaitu 30.000 dari 20 gram.
biaya produksi yang kita keluarkan tadi sekitar 25.000 dan laba usaha yang kita dapatkan itu sekitar 5.000 dari 20 gram. Setelah itu kita akan bahas tentang aspek produksi. Proses pembuatan brem. Yang pertama ada beras ketan. Beras ketan ini dicuci dan direndam. Pencucian dan perendaman ini dilakukan selama 3-4 jam lalu tiriskan. Setelah itu kita melakukan pemasakan dan pengukusan. Tujuan pengukusan adalah untuk sterilisasi agar diperoleh ketan yang optimal untuk pertumbuhan mikroba selama 30-60 menit dengan suhu 65-80 derajat Celcius. Pendinginan. Kita lakukan pendinginan. Dilakukan selama 2 jam dengan tebal hamparan 2 cm. Setelah itu kita lakukan fermentasi. Fermentasi berlangsung selama 2-3 hari. Pada waktu pemerasan terbentuk cairan tape dan cairan ini terasa manis merupakan brem muda. Nah, tujuan dari pengepresan ini untuk memperoleh cairan tape yang merupakan brem muda. Pemisahan air tape dan ampas tape dilakukan dengan cara pemanasan pada suhu 90 derajat Celcius selama 3 jam. Setelah itu kita akan melakukan pemekatan. Setelah pemekatan kita akan melakukan pengadukan. Pengadukan ini bertujuan untuk memperoleh kristal-kristal kecil dengan tekstur yang halus. Itu menggunakan mixer selama 1,5 jam. Percetakan dan pengeringan dapat dilakukan dengan penjemuran atau oven pada suhu 40-45 derajat Celcius antara 1-4 hari. Setelah itu kita akan membahas tentang analisis SWOT. Yang pertama adalah strengths atau kekuatan. Yang pertama, kekuatan ini kita ada di lokasi, karena lokasi kita sangat strategis, yaitu SMKN 13 Bandung. Yang kedua, keunikan. Makanan tradisional Indonesia sehat dan oleh-oleh untuk wisatawan lokal dan asing. Yang ketiga, yaitu pengelolaan. Pengelolaan kita memiliki keterampilan manajemen yang sudah memenuhi teman-teman. Setelah itu kita akan membahas tentang weakness atau kelemahan. Kelemahan kita kekurangan modal karena uang yang kita hasilkan hasil patungan. Setelah itu kita kekurangan reputasi karena bisnis yang kita jalani belum stabil. Setelah itu kurangnya alat penunjang karena masih menggunakan manual. Setelah itu kita akan bahas tentang opportunities atau peluang, yaitu peluang yang kita lakukan ada perkembangan bisnis, yaitu bisa mengikuti event untuk perkembangan bisnis. Setelah itu ada target pertumbuhan pasar, yaitu pelajar, masyarakat, dan para wisatawan. Setelah itu threats atau ancaman. Ancaman ini ada kompetensi karena banyak yang menjual produk yang sama. Setelah itu masalah pada saat pembukaan, yaitu mungkin saja pelanggan tidak akan kembali lagi, mungkin saja kembali. Setelah itu yang terakhir, masalah pembuatan laporan keuangan karena belum menggunakan software akuntansi. Yang keenam, kita akan bahas tentang saran. Saran dalam usaha ini, yang pertama, percaya dan yakin bahwa usaha dapat dilaksanakan. Pandai berkomunikasi, mempunyai etos kerja yang tinggi, mau mendengarkan kritik dan saran dari orang lain,
tidak mudah putus asa, mampu menghasilkan produk yang berkualitas, mengutamakan kepuasan pelanggan, serta disiplin, bertanggung jawab, kreatif, dan inovatif. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.